Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sehat, mudah-mudahan sehat selalu. Ini adalah materi untuk mata kuliah akuntansi dasar 2 ya. Eh, Kemarin baru sampai pembagian laba secara gaji ya. Di sini Pak In akan mengulang sedikit mungkin eh, materi yang kemarin, bahwa pembagian laba menurut gaji. Di sini ada contoh Tuan A dan Tuan B mendirikan sebuah toko sepatu. Masing-masing dari mereka mengeluarkan modal untuk pendiriannya, yaitu sebesar 100 juta dari Tuan A dan 200 juta dari Tuan B. Maka modal awal secara keseluruhan yaitu 300 juta. Berarti kan ini ditambah ini ya. Dari sini bisa dihitung berapa persentasi modal yang diberikan oleh masing-masing. A dan B sepakat untuk menerima gaji per bulannya masing-masing, yaitu 6 juta. Katakanlah toko sepatu mereka mendapatkan keuntungan 400 juta pada tahun ini, maka estimasi pembagian keuntungannya sebagai berikut, yaitu untuk yang A yaitu 100 juta dibagi 300 juta ya. Ini 100 juta ini modal A dan 300 juta itu dari modal keseluruhan dikali 100%, berarti kepemilikan Tuan A itu 34%. Kemudian kepemilikan Tuan B yaitu 200 juta dibagi 300 juta kali 100%, yaitu 66%, sehingga akan mendapatkan jurnal atau pembagian keuntungan yaitu 400 juta, investasi tahun depan sekian, dan biaya personal 50, sehingga akan ada dividen 150 juta. Nah, perhitungan dividen di sini untuk Tuan A ya tadi 34% dikali dividen atau 150 juta yaitu 51 juta. Dan maaf, ini maksudnya ini Tuan B ya, sorry Tuan B ini 66% dikali 150 jadi 99 juta. Jadi pendapatan Tuan A itu bahwa gaji 6 juta tadi ya, gaji 6 juta dikali 12 bulan sebesar 72, dividennya itu yang ini 51, sehingga total pendapatan Tuan A yaitu 123 juta, sedangkan Tuan B gajinya 6 juta dikali 12 bulan 72, dividennya yaitu yang 99, sehingga total pendapatan Tuan B yaitu 171 juta. Oke, di sini ada contoh lain ya, sebagai ilustrasi bahwa asumsi bahwa laba bersih suatu perusahaan misalkan 150 juta. Perjanjian persekutuan antara A dan B adalah tunjangan gaji bulanan masing-masing 5 juta dan 4 juta. Berarti 5 juta buat tunjangan buat A dan 4 juta buat B. Dengan sisa laba bersih dibagi rata. Ya, ini adalah perjanjian bahwa sisa laba bersihnya dibagi rata. Di sini diketahui bahwa laba bersihnya 150 juta. Pembagian laba bersihnya yaitu bahwa ada tabel Tuan A dan Tuan B. Tunjangan gaji tahunan tadi 60 juta, Tuan B nya 48, sehingga total 108. Sisa labanya 21 juta, masing-masing 21 juta, karena ini sisanya yaitu 42 juta dibagi 2 ya, yaitu masing-masing 21 juta. Kemudian sisa laba bersih di sini 81 ya, 81 dan 69. Jadi ya, sehingga di sini ada jurnal penutup ikhtisar rugi laba 150 juta buat Tuan A 81 juta dan Tuan B 69 juta. Metode lain dalam pembagian laba persekutuan adalah 1. Tunjangan gaji rekan, 2. Bunga atas investasi modal, dan 3. Sisa laba bersih dibagi sesuai dengan kesepakatan atau dalam kurung sama rata. Sebagai ilustrasi, asumsi bahwa laba bersih perusahaan sebesar 150 juta, perjanjian persekutuan antara A dan B
adalah tunjangan gaji dan bulanan sebagai berikut. Di sini ada Tuan A dan Tuan B. Tunjangan gaji bulanan Tuan A 5 juta dan Tuan B 4 juta. Bunga sebesar 12% atas saldo modal masing-masing rekan per Januari. Modal Tuan A 1 Januari 160 juta dan modal Tuan B 1 Januari 120 juta. Sisa laba dibagi 2, dibagi rata ya. Oke, di sini jawabannya yaitu bahwa ada Tuan A, Tuan B, Tuan A, Tuan B, tunjangan gaji tahunan 60 tadi, Tuan B 48, total 108, tunjangan bunga 19 juta sama 14 juta 400 yaitu 33 600, sisa labanya 4,2, ini dibagi 2 ya. Sisa laba bersih 83 juta 200 dan 66 600, ini 150 totalnya. Ya, tadi pembagiannya ya tadi ya seperti yang di awal bahwa pembagiannya yaitu 34 sama 66% ya. Kemudian di sini ada bentar. Nah, di sini sisa laba bersih sekian. Ayat jurnal untuk menutup akun istiqsar rugi laba dan pembagian laba adalah istiqsar rugi laba yaitu 150 juta, kemudian Tuan A modal Tuan A sekian 83 dan modal Tuan B itu sebesar 66 600 ya. Dari sini tinggal dibikin istiqsar rugi laba rugi ya. Oke, di sini ada pembagian laba. Tunjangan misalkan tunjangan melebihi laba bersih dalam contoh sebelumnya ya. Laba bersih misalkan 150 juta, total tunjangan gaji 108 juta. Jadi ini logikanya bahwa laba bersih tunjangan melebihi laba bersih ya. Maksudnya di sini ada laba bersih sekian, tunjangannya 108 dan tunjangan bunga 33 600 adalah 141. Nah, oleh karena itu laba bersih melebihi tunjangan gaji dan bunga. Dalam beberapa kasus laba bersih mungkin saja kurang dari total tunjangan. Dalam kasus seperti ini sisa laba bersih menjadi jumlah negatif. Jumlah negatif tersebut dibagikan kepada para rekan sebagaimana telah terjadi rugi bersih. Sebagai contoh di sini diasumsikan tunjangan sama seperti contoh sebelumnya, namun dengan laba bersih hanya 100 juta. Ya, ini contohnya laba bersih 1 juta. Dalam kasus ini total tunjangan sebesar 141. Ini dari contoh yang di atas. Melebihi berarti tunjangan melebihi dari laba bersih sekitar 41.600.000 ya. Ini 100 dikurangi 1641, selisihnya yaitu 41. Jumlah ini akan dibagi sama rata antara sekutu A dan sekutu B. Anggap aja ini Salim dan Maya misalkan, sehingga jumlah sebesar 20.800 yaitu 41.600 dibagi 2 karena tadi di atas dibagi rata ya. Ini dikurangkan dari tunjangan masing-masing rekan. Pembagian laba bersih final antara Salim dan Maya adalah sebagai berikut. Di sini ada laba bersih 100 juta tadi. Pembagian laba bersih tunjangan A, Tuan A, Tuan A, Tuan B total. Tunjangan gaji tahunan 60, Tuan A 48, total 18, tunjangan bunga 19.200 sama 14.433, totalnya 79 dan 62, 79.200, 62.400, total 141.600. Jadi dikurangi dengan selisih tunjangan terhadap laba tadi yang dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti di sini 20, ini dibagi 2 ya, 20.800 dan 20.800 buat Tuan A dan Tuan B. Sisa laba bersih ya, sisa laba bersih di sini
yang 100 juta ini dibagi dengan tuan A 34%, dan maaf, ini ada pembagian dari sisa laba bersih untuk tuan A 58 dan tuan B 41 juta ya. Nah, ini ada jurnal penutup, bahwa di sini ada jurnal penutup bahwa ikhtisar rugi laba 100 juta pada modal tuan A 58.400, modal tuan B 41.600 ya. Metode ini lebih tepat digunakan ketika besar kecilnya jumlah dana yang disetor oleh masing-masing anggota sekutu merupakan hal yang paling utama. Selain itu, metode ini dapat dipergunakan jika tidak ada salah satu dari anggota sekutu yang menjalankan operasional perusahaan. Dalam arti perusahaan dijalankan secara profesional oleh seorang manajer. Jadi ini adalah internal. Di sini ada problem A ya. Problem A di sini bahwa besarnya modal masing-masing anggota sekutu firma hijau daun milik tuan A, B, dan C menunjukkan saldo sebagai berikut. Tuan A, saldo 1 Januari sebesar 60 juta, penarikan uang pada tanggal 12 Juni sebesar 22 juta, investasi tambahan tanggal 1 Agustus 10 juta. Tuan B, saldo Januari 10 juta, investasi tambahan 4 Juli 35 juta. Sedangkan tuan C, saldo 1 Januari sebesar 30 juta, investasi tambahan pada tanggal 4 Juli sebesar 35 juta. Nah, sehingga di sini ada tugas yang kemarin teman-teman, sebetulnya ini tugas yang kemarin ya. Silakan teman-teman tugasnya untuk latihan dikerjakan supaya perhitungannya bisa dipahami. Nah, di sini ada tugasnya tuan A, tuan B, tuan C ya. Kemudian di sini ada keterangannya ya. Pada akhir tahun 2020 perkiraan ikhtisar rugi laba menunjukkan saldo kredit 42 juta. Ya, diminta buatlah ikhtisar pembagian laba rugi para sekutu dan ayat jurnal penutup yang diperlukan atas pendistribusian laba rugi tersebut. Yang kedua, apabila pada akhir tahun tuan A, B, dan C masing-masing mengambil hasil gajinya sebanyak 4 bulan untuk tuan A dan tuan B dan seluruh gajinya untuk tuan C, maka buatlah jurnal penutup yang diperlukan. Ketiga, setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, kemudian buatlah neracanya. Catatan jika neraca jumlahnya tidak, ya maksudnya ini jumlahnya harus segini ya, bukan tidak, ini maksudnya harus 285 ya. Oke, ini ada contoh untuk yang kemarin, tinggal teman-teman baca Tuan Henry ya. Nah, ini adalah materi berikutnya teman-teman ya, untuk likuidasi firma. Jadi bahwa pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan secara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Jadi adanya pembubaran di sini, kalau dalam pembubaran perusahaan ini harus diselesaikan, dibereskan dengan melakukan penjualan harta, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Nah, di sini ada proses likuidasi ya. Proses likuidasi di sini bahwa untuk ilustrasinya proses likuidasi di mana tidak ada defisit. Jadi ini diasumsikan tidak ada defisit atau tidak ada kekurangan. Jadi proses pembubaran tidak ada kekurangan. Asumsinya bahwa modal firma Budi Mulya dinyatakan dalam keadaan proses likuidasi sejak tanggal 2 Januari 2018
hingga tanggal 31 Januari 2018. Berikut adalah posisi keuangan perusahaan tanggal 31. Nah, ini adalah posisi keuangannya. Ada kas sekian, piutang sekian, cadangan kerugian, cadangan piutang tetap tagih sekian, persediaan barang dagangan 85 juta, peralatan 165, akumulasi penghitung peralatan 15, utang usaha 60 juta, utang wesel 25 juta, modal budiman sekian, dan modal mulyadi 180 juta. Ini adalah laporan pada tanggal 31 Desember 2017. Jadi maksudnya ini kita mengasumsikan bahwa si perusahaan itu akan dibubarkan, tetapi perusahaan dalam proses likuidasi perusahaan tidak mempunyai defisit atau kekurangan, ya. Makanya di sini tidak ada defisit atau kekurangan, ya, sehingga ini adalah laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017, berarti sebelum dibubarkan, karena dibubarkan ini dilikuidasinya sejak tanggal 2 Januari sampai 30, jadi ini 1 bulan, ya. Kemudian di sini para anggota sekutu membagi laba rugi dengan perbandingan 3:2, ya. Ceritanya bahwa pada waktu pembubaran itu ada perjanjian atau para sekutu itu membagi laba rugi dengan perbandingan 3:2 untuk Budiman dan Mulyadi. Jadi Budiman 3, Mulyadi itu 2, ya. Dalam proses likuidasi transaksi terjadi, nah, jadi dalam proses likuidasi dari tanggal 2 Januari 18 sampai 31 Januari 18 itu ada proses transaksinya, yaitu yang pertama menerima uang kas hasil tagihan dari para pelanggan, ya. Menerima uang kas hasil tagihan. Jadi piutang yang dari para pelanggan itu ditagih sehingga mendapatkan uang sebesar 13.680.000. Sedangkan sisa piutang usaha sebesar 1.350 dinyatakan tidak dapat ditagih. Nah, ini maksudnya, ini dari mana? Ini adalah bahwa dari laporan keuangan di sini, maaf, di atas, bahwa piutang ini kan 15 juta. Kemudian pada proses likuidasi kan harus ditagih. Nah, ini dari pelanggan itu tertagih tuh 13.680.000, sehingga kan ada selisih 1.320. Ini menyatakan bahwa piutang usaha sebesar segini dinyatakan tidak dapat ditagih, ya. Kemudian yang kedua, menjual persediaan barang dagangan dengan harga 50 juta, ya. Yang ketiga, menjual peralatan dengan harga 1.500.000. Kemudian membayar seluruh utang usaha dan utang wesel, ya. Nah, yang kelima, membayar kepada para anggota sekutu jumlah-jumlah yang menjadi haknya. Nah, di sini berdasarkan data tersebut di atas, ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat likuidasi firma adalah, di sini ada contohnya jurnal, bahwa di sini ada kas, ya, karena tadi menagih utang dan dapat 13.680, sehingga akan ada jurnal kas pada piutang usaha, ya kan, ya teman-teman. Dari di sini bahwa dari piutang mana, sebentar, ini, ya, piutangnya kan 15 juta, ternyata yang tertagih itu hanya 13 juta, dan yang sehingga akan ada piutang yang tidak tertagih, yaitu 1.320. Ini selisihnya, ya, sehingga tadi jurnalnya akan ada jurnal, yaitu tadi bahwa piutang kas pada piutang sebesar 13.680, karena kan perusahaan mendapatkan penerimaan dari piutang yang dari para pelanggan, yaitu 13.800, kemudian 680 maksudnya. Terus kemudian di sini ada cadangan piutang tak tertagih. Tadi selisih antara 15 juta yang di awal di laporan keuangan,
kemudian yang tertagihnya segini, sehingga ada cadangan piutang tak tertagih 1.320.000 ya. Ini adalah cadangan piutang tak tertagih pada piutang usaha jurnalnya. Kemudian di sini ada cadangan piutang tak tertagih ya. Cadangan piutang tak tertagih yaitu 180.000 ya. 180.000 ini adalah bahwa ada keuntungan realisasi 180.000 ya. 180.000 di sini mungkin teman-teman dari mana 180.000 ini adalah selisih dari bahwa di sini ada cadangan piutang tak tertagih ini kan 1,5 juta ya, sedangkan di sini bahwa cadangan piutang tak tertagih itu 1.320, sehingga ada selisihnya merupakan keuntungan realisasi. Jadi maksudnya gini, cadangan di laporan keuangan ini cadangan piutang tak tertagihnya 1,5, sedangkan setelah adanya pembayaran itu ternyata cadangan ke piutang tak tertagihnya 1.320, sehingga ada keuntungan realisasi yaitu 180.000 ya, paham ya. Jadi 180.000 ini adalah selisih dari ini sama yang di sini ya, piutang tak tertagih 1,5, sehingga akan ada cadangan kerugian piutang tak tertagih pada keuntungan realisasi sebesar 180.000. 180.000 ini kan milik berdua ya. Jadi keuntungan realisasi 180 ini buat Budiman 108 dan buat Mulyadi 72 ya. Cara ngitungnya 108.000 ini yang tadi ya, karena di sini ada perbandingan, mana perbandingan, yaitu perbandingan di sini ada perbandingannya 3:2 ya. 3:2 berarti kan di sini kalau teman-teman bisa hitung di sini, ini caranya yaitu tadi di sini yaitu 3 dibagi 5 ya, dikali 180.000 ya. Ini adalah sama dengan 108.000. Itu adalah untuk ini adalah modal untuk Budiman ya. Kemudian yang keduanya kan 2 dibagi 5 dikali 180.000 ya. Ini sama dengan 72.000 ya. Ini adalah untuk Mulyadi ya. Itu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau 108 ini dari mana, yaitu dari tadi tiga perbandingan yang dari soal di sini, bahwa untuk perbandingannya adalah 3 ini 3:2, berarti kalau dijumlahkan 5. Makanya di sini untuk tuan
budiman yaitu 3/5 dikali 180, dan buat modal Mulyadi 2/5 dikali 180, sehingga masing-masing mendapatkan sekian ya. Kemudian untuk berikutnya di sini ada jurnal. Nah, ada kas sebesar 50 juta, ada kerugian sebesar 35 juta ya. Kenapa di sini? Di sini yaitu dari penjualan. Makanya di sini ada keterangannya bahwa menerima menjual barang dagangan dengan harga 50 juta ya. Sedangkan di sini persediaan barang dagangannya itu 85. Sehingga di sini ada kas, kan kita menjual barang dagangan 50 juta. Nah, sedangkan di sini persediaan barangnya di laporan pada 31 Desember 17 itu 85, sehingga akan ada kerugian realisasi sebesar 35. Ya, ini selisih dari ini yang di laporan dengan yang dijual ada 50, sehingga akan ada kerugian realisasi sebesar 35 juta ya. 35 juta ini sama tadi ya, dibagi ya, modal budimannya berapa dan modal Mulyadi berapa, sama 3/5 dikali 35 juta, dan yang satu 2/5 dikali 35 juta sebesar segini. Jadi ada modal budiman 21 juta, modal Mulyadi 14 juta, kerugian realisasi yaitu 35 juta. Nah, berikutnya ada jurnal kas ya, kas 142 ya. Kas 142 di sini yaitu dari penjualan ini 142, yaitu dari penjualan peralatan. Nih dari soal menjual peralatan dengan harga 142, sehingga di sini akan ada jurnal kas 142. Akumulasi penyusutan sama akumulasi penyusutan ini, yaitu akumulasi penyusutannya berapa ini? Bentar, akumulasi penyusutan sebesar 15 juta. Ini dari laporan per 31 Desember 2017. Ini akumulasi penyusutan 15 juta. Hingga di sini ada kas 142, akumulasi penyusutan 15 juta ya. Sedangkan di sini di laporan, nah, untuk mencari keuntungan realisasi ini kita lihat dari laporan keuangan bahwa peralatannya di sini berapa. Peralatan di sini adalah 165 ya. 165 nih, 165. Jadi 165 dikurangi 142 dikurangi penyusutan, sehingga akan ada selisih adalah 7.500.000 yang dinamakan dengan kerugian realisasi sebesar 7.500.000. Sama 7.500.000 itu dibagi 2 juga, sehingga akan ada modal budiman 4.500.000, modal Mulyadi 3 juta, kerugian ini kerugian realisasi yaitu 7.500.000. Jadi perhitungannya tadi 3/5 dikali 7,5 buat Budi, dan 2/5 dikali 7,5 buat Mulyadi ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada jurnal kas 13.650 ya, pada piutang usaha. Itu jurnal yang awal, bahwa di sini ada keterangan bahwa menerima uang kas hasil tagihan dari para pelanggan 13.680 ya. 13 juta di sini harusnya 13.680 ini, 680. Kemudian pada piutang usaha 3.680. Nah, ada cadangan kerugian tak tertagih, yaitu ya selisih dari 15 juta dikurangi ini, sehingga akan ada selisih cadangan piutang tak tertagih pada
piutang usaha 1.320.000 ya. Kemudian cadangan piutang tak terlagi 180 pada keuntungan tadi ya, keuntungan, dan keuntungan realisasi 180 dibagi 2. Di sini ada modal Budiman 108 dan maaf, ini bukan piutang, ini adalah modal Mulyadi ya, sebesar 72. Bentar. Nah, ini adalah, nah jadi BLM ya, jadi 110. Ini ada pembagian tadi ya. Oke teman-teman, di sini sehingga akan ada laporan bentuk neraca. Di sini ada kas, keterangan kas, aktiva selain kas, utang dan seterusnya, ada modal Budiman dan modal Mulyadi ya. Itu kemudian di sini ada adapun ya. Maaf, ini adalah tahap terakhir. Dari sana di saldo, ada saldo sebelum realisasi sekian, aktiva selain kas sekian, utang sekian dan seterusnya, sehingga saldo akhir 000. Nah, ini pada proses likuidasi yang tanpa atau tidak ada kekurangan atau defisit ya. Kemudian di situ satu lagi bahwa proses likuidasi ya, bahwa terdapat kekurangan tadi yang tanpa kekurangan, sekarang terdapat defisit atau kekurangan. Di sini ada asumsi bahwa tanggal 31 Maret 2017 Tuan Musa, Tuan Agung dan Tuan Ajat sepakat untuk membubarkan firma XYZ-nya. Saldo akun terdapat dalam neraca saldo 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut. Ini adalah kas, ada piutang, cadangan piutang tak terlagi, persediaan barang dagangan, peralatan, akumulasi modal dan seterusnya. Ada modal Tuan Musa, Tuan Agung dan Tuan Ajat. Ini kalau terdapat kekurangan sebagai contoh ya. Di sini adapun proses likuidasi yang dilalui adalah semua aktiva selain kas atau non cash aset berhasil direalisasikan dengan harga 450 juta. Seluruh kewajiban yang menjadi tanggungan firma dilunasin. Sekutu yang mengalami defisit kas sebesar 40% dari saldo defisitnya. Sedangkan sisanya akan ditanggung oleh sekutu lainnya yang tidak mengalami defisit modal. Uang kas yang masih tersisa dibagikan kepada para anggota sekutu. Rasio pembagian rugi laba Tuan Musa, Tuan Agung dan Tuan Ajat yaitu 1:3 dan banding 5. Berdasarkan data tersebut di atas, yaitu berikut adalah laporan likuidasi firma yang menggambarkan schedule pembayaran kas ke masing-masing sekutu. Nah, di sini ada firma XYZ laporan proses likuidasi, ada keterangan, ada aktiva selain kas, utang, modal Tuan Musa, Agung dan modal Ajat. Nah, di sini ada jurnal. Nah, jurnal di sini yaitu bahwa jurnal kas 44800 ya. Kas 44800 bentar. Kas 44800 maaf. Sorry. Nah, di sini ada ini, kemudian di sini ada, perhatikan bahwa sekutu Tuan Musa mengalami defisit modal sebesar 3.600.000, di mana 1.080.000-nya ditutup melalui pembayaran uang cash oleh Tuan Musa kepada firma, sedangkan sisanya 2.520 itu ditanggung oleh sekutu Agung
dan sekutu Ajat dengan perbandingan 4:5. Tuan Agung menanggung sebesar 1120, yaitu 4/9 dikali 2520, dan Tuan Ajat menanggung sebesar 1,4, yaitu 5/9 dikali 20.000, sehingga akan ada jurnal di sini. Kas sebesar 448 juta. Cadangan piutang tak tertagih di sini ada cadangan piutang tak tertagih berapa? Cadangan piutang tak tertagih itu yaitu 1,6 ya, 1,6. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan di sini adalah 46 ya, 46. Kerugian realisasi, nah ini adalah nanti akan dicari selisih. Jadi ada piutang usahanya berapa, piutang usahanya dalam 41.600. Kemudian persediaan barang dagangannya di sini, persediaan barang dagangan adalah 80 ya, 80, dan peralatan adalah peralatan 646 juta ya, sehingga di sini ini dijumlah dikurangi dengan ini sehingga akan ada selisih, merupakan kerugian realisasi sebesar 272 juta maksudnya ya. Nah, 272 juta ini dibagi rata, atau dalam arti bukan rata, sesuai dengan perjanjian, yaitu tadi ya, dibagi dengan perbandingan yang Tuan Musa, yaitu sebesar berapa? Tuan Musa Tuan Musa di sini adalah Tuan Musanya 27.200 ya, karena ini hanya satu kan di perbandingannya, yaitu di sini perbandingannya 135, berarti Tuan Musa yaitu 1 dibagi 9 dikali 272 juta ya, 1/9 dikali 272 juta, sehingga akan mendapatkan 27.200. Sedangkan Tuan Agung di sini yaitu Tuan Agung sebesar 1, berarti 3 dibagi Tuan Agung 3 dibagi 9, tadi kan 9 ya ininya nih, berarti 3 dibagi 9 dikali 272 juta. Dan Tuan Ajat yaitu berapa? 5 dibagi 9 ya dikali 272 juta, sehingga nanti akan ada kerugian realisasi sebesar 272 ya. Yang ini maksud kain ini yang kuning ini dibagi ketiga sekutu sesuai dengan perbandingan di awal ya. Nah, di sini ada utang usaha, jurnalnya ada utang usaha dan utang wesel. Utang usaha di sini dari utang usaha dari laporan keuangan. Ini ada utang usaha 81, utang wesel 80, sehingga jurnalnya di sini utang usaha 81, utang wesel 80 pada kas 161 jumlahkan, ini balance. Nah, kemudian di sini ada kas, yaitu kas 11080 ya. Ini adalah dari mana kas yang satu ini ya. Kas 1080 ini adalah merupakan kas dari Tuan Musa, karena di sini kan Tuan Musa ceritanya dia defisitnya 3.600.000, di mana
1080-nya dia bayar uang cash ke firma, sehingga akan mendapatkan kas pemasukan 1080.000 ya. Ini adalah sama dengan dari Tuan Musa ya, dari Tuan Musa ya, dari Tuan Musa. Sedangkan di sini Tuan Agung ya, bahwa dari Tuan Agung 1120 ya, bentar, 1120 di sini Tuan Agung bahwa di sini jadi Tuan Musa itu membayar defisit ke firmanya 180, kemudian yang sisanya kan tadi ditanggung oleh Tuan Agung dan Tuan Ajat ya. Tuan Agung dan Tuan Ajat ini perbandingannya 4:5 ya, berarti 4 dibagi 9 dikali 2, sedangkan gini ya, maksudnya Tuan Musa kan masih punya kerugian 2.520. Nah ini yang jumlah ini ditanggung sama 2 orang, yaitu Tuan Agung dan Tuan Ajat. Tuan Agungnya yaitu 4 dibagi 9 dikali 2.500 sebesar 1120 ya, sedangkan Tuan Ajat yaitu 5/9 dikali 2.520.000 ya, sehingga dapatnya 1,4, sehingga akan ada jurnal di sini. Mana jurnalnya ya, di sini dari Tuan Musa bayar langsung ke firma, kemudian ini yang sisa Tuan Musa ini dibayarkan sama Tuan Agung, berarti kan modal Tuan Agung sekian, modal Tuan Ajat sekian, sehingga modal Tuan Musa jadi 36. Ini adalah jurnal untuk yang modal Tuan Musa ya. Sedangkan modal Tuan Agung di sini 138, jadi 363 sebentar, 363 ini apa namanya, 363 sebentar, 363 bentar mana ya, 363 di sini bahwa Tuan Agung bentar, saldo di Tuan Agung 363 dari ada apa namanya, Tuan Agung 363 bentar, yaitu dari modal Tuan Agung 1380, berarti dari bentar Pak, ini kan dulu 180 bentar ya, masih modal Tuan Agung 248 dulu, ini 363 itu pas 363, pasnya 363. Nah ini adalah saldo bahwa
363080, betul ini 363080 ini 080. Nah 363080 yaitu untuk Tuan Agungnya yaitu 138080, untuk Tuan ajatnya yaitu 225. Ini dari laporan di sini ada apa namanya, mana ya, sorry, bentar. Nah ini nih, nah ini adalah saldo ya, ada kas sekian ya, buat Tuan Tuan Agung itu adalah 138080 dan Tuan Ajat yaitu 225 sekian, sehingga akan ada jurnalnya yaitu 138080.000, Tuan Ajatnya 225.000 dari kas. Jadi ini adalah pembagian dibagi dua tadi sesuai dengan presentasi ya. Itu adalah, nah ini ada coba teman-teman dipelajari, mungkin nanti pertemuan berikutnya nanti akan Pak jelaskan lagi tugas yang harus dikumpulkan di sini untuk mengilustrasikan proses likuidasi. Terdapatnya tidak ada defisit. Nah tidak ada defisit atau kekurangan ya, tidak ada defisit. Asumsinya bahwa tanggal 31 Maret 2018 Warren, Repi, dan PES sepakat membubarkan firma WRF saldo akun per 31 Desember 2017 ini, berarti 2017 nya adalah sebagai berikut ya. Ini sebagai berikut. Kemudian para anggota sekutu membagi laba rugi dengan perbandingan 145, berarti 1 untuk si Warren, 5 buat Repi dan 4 buat Repi dan 5 buat PES dalam rangka proses likuidasi. Transaksi sebagai berikut, ada menerima uang kas sekian, menjual persediaan, menjual peralatan, membayar seluruh utang, dan membayar kepada para ininya. Sehingga di sini ada laporannya, di sini ada kas, ada modal Tuan Warren, Repi, dan PES sekian. Saudara diminta diminta membuat jurnal dengan perbandingan 145, kumpulkan ya, jadi nanti dikumpulkan di WA. Oke, terima kasih, mudah-mudahan teman-teman dengan keterbatasan video ini atau tutorial ini bisa sedikit memahami. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa nanti untuk pertemuan berikutnya bisa diulang, apakah masih online atau sudah bisa tatap muka ya. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.